Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila Pramesti dengan NIM 19043210021 D3 Keuangan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Review Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian pada Piutang Usaha PTX tahun 2021 menggunakan metode matriks provisi berdasarkan PES AK71 oleh KAP Heliantono dan rekan. Sebelum memulai materi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Yusef Priya Purwasetia SEMAK selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga laporan tugas akhir saya dapat selesai ditulis. Topik pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang tujuan penulisan, manfaat penulisan, landasan teori, gambaran perusahaan, pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Dengan mengangkat judul tersebut, saya memiliki latar belakang yaitu yang pertama diberlakukannya PSAK 71 pada tahun 2020 dan yang kedua adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan diterapkannya pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 71 yang berlaku efektif pada tahun 2020 berisi tentang peraturan cadangan atau penyisihan penurunan nilai aset keuangan dalam bentuk piutang, pinjaman, atau kredit yang diberikan. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode perhitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih. Jika berdasarkan PSAK 55, kewajiban pencadangan baru muncul setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar atau incurred loss. PSAK 71 memandatkan perusahaan menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Kini dasar pencadangannya adalah expected credit loss atau ekspektasi kerugian kredit di masa mendatang berdasarkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya proyeksi ekonomi di masa mendatang. Dan yang kedua yaitu adanya COVID-19. Mengingat kondisi ekonomi yang akhir-akhir ini sedang menurun akibat adanya pandemi COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun, banyak perusahaan yang kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi di sisi lain, untuk perusahaan yang memiliki piutang kepada para debitur memulai memperhatikan dengan upaya menghitung cadangan kerugian piutang mereka seefektif mungkin karena mempengaruhi nilai aset perusahaan. Dampak pandemi ini berpotensi mengakibatkan debitur mengalami penundaan hingga gagal bayar atas hutang yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan, yaitu mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil review perhitungan kerugian kredit ekspektasian pada piutang usaha PTX tahun 2021 oleh KAP Heliantono dan rekan. Selanjutnya yaitu ada manfaat penulisan ini adalah bagi penulis memberikan wawasan mengenai perencanaan dan pelaksanaan perhitungan kerugian kredit ekspektasian pada piutang usaha. Yang kedua, melatih meningkatkan potensi akademik, dan yang ketiga sebagai sarana menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Untuk Politeknik Negeri Jakarta sendiri yaitu menambah pembendaharaan karya tulis bertema perhitungan kerugian kredit ekspektasian pada piutang usaha berdasarkan PSAK 71. Dan yang kedua sebagai referensi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta untuk menambah wawasan tentang perhitungan kerugian kredit ekspektasian pada piutang usaha. Selain untuk penulis dan Politeknik Negeri Jakarta, manfaat penulisan ini juga diperuntukkan untuk KAP Heliantono dan rekan sebagai sarana informasi KAP Heliantono dan rekan kepada para pembaca. Dan yang kedua sebagai bentuk evaluasi untuk proses perhitungan kerugian kredit ekspektasian pada piutang usaha. Dan terakhir untuk para pembaca sebagai sarana informasi dan referensi yang dapat digunakan untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai proses perhitungan kerugian kredit ekspektasian pada piutang usaha. Masuk ke dalam landasan teori, yang pertama ada piutang usaha. Menurut Harry, tahun 2016 piutang usaha yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Dalam kegiatan nomor perusahaan, piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari 1 tahun, sehingga piutang dikelompokkan ke dalam kelompok aset lancar. Dan menurut Ridianto tahun 2012, piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dalam kegiatan normal perusahaan.
Piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang usaha dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva lancar. Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa piutang usaha adalah piutang yang berasal dari aktivitas kredit jangka pendek perusahaan dan memiliki jatuh tempo dalam waktu 30 sampai 60 hari atau kurang dalam 1 tahun. Oleh sebab itu, piutang usaha termasuk ke dalam kelompok aktiva lancar. Masuk ke dalam teori yang kedua, yaitu kerugian kredit ekspektasian. Dengan diberlakukannya PSA ke-71 mengenai perhitungan penyisihan piutang ragu-ragu atau penurunan nilai aset keuangan, menggunakan model kerugian kredit ekspektasian atau expected credit loss. PSA ke-71 mengatur dua pendekatan yang digunakan untuk menghitung ECL. Yang pertama yaitu ada pendekatan umum dan yang kedua ada pendekatan disederhanakan. Yang pertama, pendekatan umum. Banyak diterapkan oleh industri keuangan yang piutang utamanya adalah piutang dagang dari aset kontrak dengan pendanaan yang signifikan. Pengukuran umum terdiri dari dua basis pengukuran, yaitu ECL 12 bulan dan ECL sepanjang umur. Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan berpindah kategori menjadi kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur jika risiko kredit dari aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan akan kembali menjadi ECL 12 bulan ketika kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi. Sedangkan untuk pendapatan bunga dalam ECL 12 bulan berdasarkan jumlah bruto, sedangkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur, pendapatan bunganya diamortisasi atau dihapuskan. Yang selanjutnya adalah pendekatan disederhanakan. Pendekatan ini banyak diterapkan oleh industri non-keuangan yang piutang utamanya adalah piutang dagang dan aset kontrak atau piutang sewa tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Dalam pendekatan disederhanakan, tidak harus menentukan tahapan dari suatu aset keuangan karena kerugian penurunan diukur pada ECL sepanjang umur untuk seluruh aset. Namun, pendekatan disederhanakan tidaklah untuk semua jenis aset keuangan dan bahkan walaupun disederhanakan, tetap perlu membuat perhitungan dan usaha. Saka 71 mengizinkan penggunaan beberapa metode praktis dan salah satunya adalah matriks penyisihan atau provision matrix. Suatu perhitungan kerugian penurunan berdasarkan suatu tarif presentase gagal bayar atau default yang diterapkan pada suatu aset keuangan. Ketika menggunakan provision matrix model, tetap perlu untuk memaksimalkan keadaan sebenarnya atau realitasnya. Oleh karena itu, sebelum menentukan suatu tarif default, harus mengelompokkan aset keuangan. Segmentasi aset keuangan diperlukan karena seluruh piutang dagang tidak perlu memiliki karakteristik yang sama, dan oleh karena itu, menjadi tidak wajar untuk menempatkan seluruh aset keuangan dalam satu kelompok. Pengelompokan tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran kembali dari piutang perusahaan. Misalnya, perusahaan menyadari bahwa debitur, individu, atau retail memiliki karakteristik kurang handal dan lambat dalam pembayaran dibandingkan debitur bisnis. Oleh karena itu, pengelompokan dibagi menjadi retail dan bisnis. Selanjutnya menentukan tarif gagal bayar atau default dengan menghitung tarif default dari data milik sendiri terkait data historis pengalaman kerugian kredit dan menyesuaikan tarif default tersebut dengan informasi pandangan masa depan. Selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. Gambaran umum dari KAP, Haliantono, dan rekan. KAP Haliantono dan rekan didirikan pada tanggal 11 Juli 1996 oleh beberapa partner senior dari berbagai kantor jasa profesional. Pada tanggal 3 Mei 2001, KAP Helianto dan rekan memperbarui lisensi usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor lisensi KEP 093-KM.6-2001 dan berafiliasi dengan Badan Akuntan Publik Britania Parker Russell International. Dan dengan terusnya berkembang, KAP Heliantono dan rekan memiliki beberapa kantor cabang seperti di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Perusahaan juga memiliki visi, yaitu menjadi mitra dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan menjunjung nilai kejujuran, keahlian, dan kepedulian. Serta memiliki misi yang diemban ialah untuk selalu menciptakan nilai tambah atas setiap jasa yang diberikan. Saat ini KAP Heliantono dan rekan memiliki kantor yang berpusat
pada Plaza Aminta, lantai 7, Jalan TB Simatupang, Kafling 10, Jakarta Selatan, 12310. KP Heliantono dan rekan memiliki beberapa bidang usaha. Yang pertama ada jasa asuransi atau assurance services. Jasa ini banyak diberikan mengingat bahwa pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Dan yang kedua, beberapa jasa asuransi yang diberikan oleh KP Liantono dan rekan diantaranya adalah audit atas laporan keuangan dan review atas laporan keuangan. Yang kedua, jasa manajemen atau manajemen services bertujuan memberikan rekomendasi kepada manajemen klien untuk memperbaiki operasi perusahaan, di antaranya konsultasi bisnis, audit internal, sistem informasi akuntansi, teknologi informasi keuangan, dan jasa pembukuan. Dan yang ketiga ada jasa perpajakan atau tax services, membantu klien untuk mengoptimalkan efisiensi pajak dan berkontribusi pada strategi perusahaan secara keseluruhan melalui perumusan strategi perpajakan yang efektif dan perencanaan perpajakan yang inovatif. Beberapa layanan jasa perpajakan ditawarkan oleh KP Heliantono dan rekan adalah terkait pajak pribadi, pajak badan, dan pajak internasional. Masuk ke dalam pembahasan, yang pertama ada perencanaan pekerjaan. Tahap awal yang dilakukan oleh KAP Heliantono dan rekan yaitu membuat surat perjanjian kerjasama. Surat tersebut terdiri dari beberapa pasal yang berisikan objek kontrak, ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, email dan jasa, tahap dan cara pembayaran, hasil pekerjaan, hak dan kewajiban, pengawasan pekerjaan, kerahasiaan, cedera janji dan sanksi, pengakhiran perjanjian, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan dan domisili, adendum, dan lain-lain. Setelah diterbitkannya surat kontrak perjanjian, KAP Heliantono dan rekan membentuk sebuah tim oleh partner. Yang pertama ada Dewan Komisaris yang diwakili oleh Komite Audit, berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh partner. Yang kedua ada partner yang bertanggung jawab untuk mereview dan memberikan konsultasi terhadap kertas kerja perhitungan kerugian kredit ekspektasian pada piutang usaha. Selain itu, partner bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan klien mengenai hasil pekerjaan serta menandatangani hasil opini. Dan yang ketiga ada auditor bertanggung jawab atas pengelompokan piutang usaha dan perhitungan atas kerugian kredit ekspektasian serta membantu partner dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang ketiga melakukan permintaan data kepada perusahaan klien. Adapun data yang diminta oleh KAP Heliantono dan rekan guna menjalankan tugasnya menghitung kerugian kredit ekspektasian yang pertama yaitu ada laporan keuangan yang sudah ditandatangani oleh direktur perusahaan periode perhitungan kerugian kredit ekspektasian yaitu tahun 2021. Dan yang kedua ada perhitungan pencadangan piutang 2 tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021. Dan yang terakhir ada daftar atau list piutang usaha berdasarkan wilayah, debitur, dan umur piutang yang berakhir pada periode 2021. Masuk ke dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, hal yang harus dilakukan adalah menganalisis kolektabilitas untuk setiap kelompok umur piutang. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari klien, sesuai dengan invoice dan data pelunasan invoice, auditor menganalisis kapan piutang tersebut dibayarkan dan mengurutkan piutang yang telah dibayar tersebut ke dalam tabel berdasarkan jumlah hari dari mulai invoice diterbitkan sampai dengan piutang tersebut dilunasi. Kelompok umur piutang dibagi menjadi 7 bagian, yaitu belum jatuh tempo atau not yet due, within maturity 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, 91 sampai 120 hari, 121 sampai 365 hari, dan lebih dari 365 hari. Dalam melakukan analisis kelompok umur piutang, auditor membuat tabel analyze the collection of receivable by the time bucket. Yang pertama ada nilai pendapatan dan pembayaran tahun 2018, 2019, dan 2020, di mana auditor menghitung kerugian piutang selama 3 tahun terakhir. When paid diisi berdasarkan kelompok umur piutang yang telah ditentukan. Paid amount diisi berdasarkan data invoice selama 1 tahun
yang telah dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Paid amount kumulatif dihitung dari paid amount atau jumlah yang dibayar dalam kelompok umur tertentu ditambah paid amount kumulatif atau jumlah dibayar kumulatif dalam kelompok sebelumnya. Unpaid amount atau jumlah yang belum dibayar dihitung dari total piutang dikurang paid amount kumulatif atau jumlah biaya atau jumlah dibayar kumulatif dalam kelompok tertentu. Jumlah unpaid amount pada kelompok umur piutang lebih dari 365 hari menunjukkan fakta ketidaktertagihan atau nilai tidak dibayar dan dijadikan sebagai loss atau kerugian. Yang telah dibuat dan data yang telah diterima pada tahun 2018, nilai loss atau kerugiannya adalah 1,3 M. Berdasarkan tabel yang telah dibuat dan data yang telah didapatkan, pada tahun 2018, nilai kerugian atau loss-nya adalah 1,3 M. Pada tahun 2019, 155 juta rupiah dan tahun 2020, 2,2 M. Setelah menganalisis kolektabilitas untuk setiap kelompok umur piutang, maka tahap selanjutnya adalah menghitung tarif kerugian historis, di mana unpaid amount atau jumlah belum dibayar diisi berdasarkan perhitungan sebelumnya pada saat menetapkan kolektabilitas piutang. Untuk kelompok not yet due atau belum jatuh tempo, unpaid amount diisi dengan memasukkan total jumlah penjualan atau nilai invoice selama 1 tahun. Loss atau kerugian diisi berdasarkan jumlah tidak tertagih atau nilai yang tidak dibayar dan digunakan pada seluruh kelompok umur piutang. Contohnya pada tahun 2018 1,3 M, maka nilai 1,3 M itu dipergunakan untuk seluruh kelompok umur piutang. Dan terakhir default rate dihitung berdasarkan loss atau kerugian dibagi dengan unpaid amount atau jumlah belum dibayar. Contohnya tahun 2018 pada kelompok umur not yet due, maka perhitungannya adalah 1,3 M dibagi 5,6 M dan dapat dihasilkan default rate sebesar 24,6%. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menggabungkan informasi pandangan masa depan. Perusahaan kalian melakukan suatu pendekatan untuk menetapkan tarif default dan dihubungkan dengan informasi masa depan dengan melihat angka tingkat inflasi dan pengangguran pada tahun berjalan. Perhitungan didasarkan pada perubahan tingkat inflasi dan pengangguran 3 tahun terakhir dengan memperhitungkan korelasi antara total billing for the year, unpaid amount, percent unpaid amount over total billing, inflation rate, dan unemployment rate. Korelasi dihitung seperti pada gambar. Yang pertama yaitu menghitung besarnya persentase jumlah tidak terbayar dari total invoice dengan cara unpaid amount atau jumlah tidak dibayar dibagi total billing for the year atau total invoice. Unpaid amount over total billing yaitu untuk 2020 15,3%, tahun 2019 1,9%, dan 2018 24,6%. Setelah mendapatkan persentase, kita selanjutnya mendata tingkat persentase inflasi dan pengangguran untuk prediksi masa depan atau forecast. Untuk tahun 2018, 2019, dan 2020, kita telah mendapatkan data untuk inflation rate dan unemployment rate. Sedangkan untuk tahun berjalan, kita menggunakan forecast atau perkiraan inflation rate dan unemployment rate sebesar 3% dan 6,49%. Angka inflation rate didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 garing PMK 010 garing 2021 pada pasal 2 ayat 3 tingkat dan periode sasaran inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut, yaitu 3% untuk tahun 2022. Maka kita menggunakan 3% sebagai persentase inflation rate. Dan unemployment rate didasarkan pada data Badan Pusat Statistik Indonesia dalam berita resmi statistik 5 November 2021 yang dapat dilihat pada gambar pada tingkat pengangguran terbuka Agustus 2021 sebesar 6,49%. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui
keterkaitan atau keeratan hubungan antara beberapa variabel. Uji korelasi digunakan apakah masing-masing variabel saling mempengaruhi. Dalam analisis ini, output yang dihasilkan terbagi menjadi korelasi positif atau hasil positif, korelasi negatif atau hasil negatif, dan tidak berkorelasi sama sekali atau nol. Rumus yang digunakan dalam menghitung korelasi inflasi menggunakan Microsoft Excel adalah sebagai berikut, di mana 15,3% sampai 24,6% merupakan jumlah tidak terbayar dari total invoice selama 2018 sampai 2020. Sedangkan angka 1,68% sampai 3,30% merupakan persentase atau tingkat inflasi yang terjadi selama 2018 sampai 2020. Setelah melakukan korelasi, ternyata menunjukkan hubungan negatif dengan nilai min 0,20. Hubungan negatif ini dimaksudkan jika persentase total jumlah dibayar meningkat, maka tingkat inflasi meningkat. Sedangkan rumus untuk menghitung korelasi pengangguran adalah sebagai berikut, di mana 15,3% sampai 24,6% merupakan persentase jumlah tidak terbayar dari total invoice, sedangkan 7,1% sampai 5,3% merupakan tingkat pengangguran atau persentase pengangguran yang terjadi selama 2018 sampai 2020. Dan hasilnya menunjukkan hubungan positif dengan nilai 0,10. Hubungan positif ini berarti jika persentase total jumlah tidak dibayar meningkat, maka tingkat pengangguran pun akan meningkat. Setelah melakukan analisis korelasi, maka selanjutnya adalah menentukan forward-looking estimation. Berdasarkan data yang telah didapat, auditor menentukan jika tingkat korelasi di bawah 0 atau negatif, maka tingkat persentase bernilai 0,5%. Jika di atas 0 atau positif, maka persentase dihitung berdasarkan nilai korelasi dikali tingkat persentase sasaran inflasi atau pengangguran yang akan terjadi. Berdasarkan analisis korelasi sebelumnya, persentase inflasi bernilai negatif atau di bawah 0. Maka persentase inflasi untuk forward looking-nya adalah 0,5% dan untuk pengangguran sebesar 0,10 karena di atas 0 maka menggunakan rumus 0,10 dikali 6,49 atau merupakan persentase dari forecast unemployment rate dan dapat hasil 0,7%. Setelah menentukan persentase korelasi inflasi dan pengangguran, kemudian auditor menghitung rata-rata dari kedua variabel tersebut untuk dijadikan nilai forward-looking estimation rate. 0,5% ditambah 0,7% dibagi 2, dan hasilnya adalah 0,59. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persentase untuk forward-looking information, kita menentukan default rate dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghitung unpaid amount diisi berdasarkan data perhitungan sebelumnya sesuai dengan kelompok umur piutang klien. Lalu saldo kerugian yang telah digabungkan dengan informasi masa depan dihitung menggunakan rumus total loss dikali 1 plus 0,59%. Contohnya pada tabel forward looking information 2018 diketahui nilai kerugian sebelumnya yaitu 1,3 M dikali 1 plus 0,59% dan menghasilkan 1,4 M. Itu menjadi total loss atau kerugian yang baru yang telah digabungkan dengan informasi masa depan. Dan untuk default rate dihitung dengan cara membagi total loss dengan unpaid amount pada masing-masing kelompok umur piutang. Setelah kita menghitung default rate yang baru yang telah dikaitkan dengan informasi pandangan masa depan, maka langkah selanjutnya adalah menerapkan tarif default pada piutang tahun berjalan. Piutang tahun berjalan datanya telah diperoleh dari data invoice perusahaan tahun 2021 yang ditulis dalam tabel amounts outstanding. Amount outstanding merupakan jumlah nilai piutang berdasarkan invoice yang dikeluarkan perusahaan klien. Data didapatkan dari aging account receivable tahun 2021. Dan selanjutnya yaitu right average loss rate. Dihitung berdasarkan jumlah rata-rata default rate pada tahun 2018 sampai 2020. Expected credit loss dihitung dengan cara amount outstanding dikali right average loss rate. Totalnya pada kelompok not yet due, right average loss rate-nya yaitu 14,05%,
dikali amount outstanding-nya Rp922.368.187 dan menghasilkan expected credit flow sebesar Rp130.338.636,64. Jadi total ECL keseluruhan piutang klien adalah 2,9 M yang dihitung dari total jumlah ECL dalam setiap kelompok umur piutang. Setelah review perhitungan dilakukan oleh auditor, maka auditor atau angkutan publik mengeluarkan opini dalam bentuk memo review kepada klien yang memuat opini sebagai berikut. Yang pertama, dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian dari portofolio piutang usaha perusahaan telah menggunakan matriks provisi. Matriks provisi didasarkan pada rata-rata tingkat gagal bayar historis yang dapat diobservasi. Data piutang observasi adalah tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang kedua, matriks provisi telah dikelompokkan pada karakteristik risiko kredit berdasarkan lokasi geografis debitur. Dan yang ketiga, kerugian kredit ekspektasi yang diukur dengan suatu cara yang telah mencerminkan informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, masa kini, dan perkiraan kondisi ekonomi di masa mendatang. Maka kesimpulan dari laporan tugas akhir saya adalah yang pertama, perencanaan pekerjaan diawali dengan perjanjian kerjasama antara akuntan publik dengan klien yang membuat beberapa pasal dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kedua, perhitungan kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan peraturan PSAK 71 dibagi menjadi 4 tahapan dalam menentukan default rate, yaitu menganalisis kolektabilitas untuk setiap kelompok umur piutang atau time bucket, menghitung tarif kerugian historis, menggabungkan informasi masa depan, dan menetapkan tarif default pada piutang usaha berjalan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan penelaahan yang dilakukan, akuntan publik memberikan opini bahwa dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian dari portofolio piutang usaha telah menggunakan matriks provisi dan diukur dengan satu cara yang telah mencerminkan informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, masa kini, dan perkiraan kondisi ekonomi di masa mendatang. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh KAP Heliantono dan rekan, saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan adalah dalam menelaah jumlah piutang usaha yang dimiliki klien, sebaiknya KAP Heliantono dan rekan melakukan konfirmasi kepada debitur perusahaan mengenai nominal piutang yang tertera dengan kriteria tertentu, seperti piutang yang memiliki jumlah yang cukup besar, agar keyakinan terhadap data historis transaksi piutang usaha menjadi lebih kuat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Besar harapan saya, video ini dapat memberikan wawasan tambahan untuk para pembaca ataupun penonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.